Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Tentu baik kan? Kali ini kita akan belajar bersama dengan materi persamaan eksponen. Pasti dari teman-teman udah pengen tahu apa sih persamaan eksponen itu? Tapi tunggu dulu, kita ada teman baru nih, kenalan dulu yuk. Halo teman-teman, aku teman baru kalian. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, jangan ditinggal ya. Hehehe. Kenalin, nama aku Exponatron. Aku bakal nemenin kalian untuk belajar bersama materi persamaan eksponen. Nah, sebelum masuk materi, kita ada ilustrasi nih. Jika ingin mengalihkan 2 sebanyak 1000 kali, bagaimana cara untuk menuliskan secara matematis agar mudah untuk dipahami? Jadi, kita seringkali menuliskan 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai faktor yang dicari ya. Nah, kalau misalkan faktornya kecil sih nggak apa-apa ya nulis seperti itu. Tapi kalau faktornya 1000, capek juga nulisnya. Nah, kita bisa menyederhanakan dengan menuliskan 2 pangkat 1000. Oh iya teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang eksponen. Kita ingat lagi yuk materi tentang eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian bilangan yang sama secara berulang. Dengan bentuk umumnya, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya. Dengan keterangan, A adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah besar pangkat atau eksponen. Bentuk umum dari eksponen dapat dibaca A pangkat N dengan A bilangan real dan N bilangan bulat positif. Pasti teman-teman masih ingat kan tentang sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat ini akan kita gunakan untuk belajar materi persamaan eksponen. Oke, kita masuk ke materi persamaan eksponen. Kira-kira apa sih persamaan eksponen itu? Kita akan bahas bersama. Teman-teman bisa mempersiapkan alat tulis untuk belajar bersama ya. Jadi, persamaan eksponen adalah persamaan yang pangkatnya dan pokok atau basis memuat variabel. Dengan bentuk umum, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Untuk keterangannya, A adalah bilangan pokok atau basis, fx dan gx adalah pangkat atau eksponen. Dalam persamaan eksponen, mempunyai beberapa bentuk. Mari kita bahas satu persatu. Bentuk yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kita masuk ke contoh ya. Terdapat soal 2 pangkat 3x min 9 sama dengan 1. Menurut sifat eksponen, 1 dapat ditulis 2 pangkat 0. Jika 3x min 9 sama dengan fx, maka untuk mencari penyelesaiannya, 3x min 9 sama dengan 0. Lalu, kedua ruas menggunakan operasi penjumlahan dan menghasilkan 3x sama dengan 9. Kemudian, menggunakan operasi pembagian menghasilkan penyelesaian x sama dengan 3. Bentuk yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat b, maka fx sama dengan b dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Contohnya, 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 81. 81 sama dengan 3 pangkat 4. Jika 3x min 2 adalah fx dan 4 adalah b, maka 3x min 2 sama dengan 4. Dengan operasi penjumlahan di kedua ruas, maka menghasilkan 3x sama dengan 6, kemudian melakukan operasi pembagian menghasilkan x sama dengan 2. Bentuk yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx, dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Untuk contohnya, 9 pangkat x kuadrat plus x sama dengan 27 pangkat x kuadrat min 1. Karena 9 sama dengan 3 pangkat 2, maka dapat ditulis 3 pangkat 2 kali dalam kurung x kuadrat plus x. Begitu juga dengan 27 sama dengan 3 pangkat 3, maka dapat ditulis 3 pangkat 3 kali dalam kurung x kuadrat min 1.
Untuk mencari penyelesaiannya, 2 kali dalam kurung x kuadrat plus x sebagai fx disama dengankan 3 kali dalam kurung x kuadrat min 1 sebagai gx. Setelah pengelompokan variabel, menghasilkan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Selanjutnya, menggunakan pemfaktoran menghasilkan x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Selanjutnya, bentuk yang keempat, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0 dengan A, B lebih dari 0, dan A, B tidak sama dengan 1. Untuk contohnya, 6 pangkat x min 3 sama dengan 9 pangkat x min 3. Karena pangkat atau eksponennya sama, maka langsung saja disama dengankan 0, sehingga x min 3 sama dengan 0 dengan operasi penjumlahan di kedua ruas, maka menghasilkan x sama dengan 3. Bentuk yang kelima, jika fx pangkat gx sama dengan 1, maka ada 3 langkah penyelesaian, yaitu yang pertama, fx sama dengan 1, yang kedua, fx sama dengan min 1 dengan syarat gx genap, yang ketiga, gx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0. Berbeda dengan bentuk persamaan eksponen sebelumnya, bentuk persamaan eksponen kelima dan seterusnya memiliki beberapa langkah untuk menyelesaikan. Hasil penyelesaian dari bentuk ini akan berupa himpunan penyelesaian yang disimpulkan HP. Untuk contohnya, x min 3 pangkat 2x kuadrat min 7x min 4 sama dengan 1. Langkah pertama, jika x min 3 sebagai fx, maka x min 3 sama dengan 1, sehingga menghasilkan x sama dengan 4. Langkah kedua, x min 3 sama dengan min 1 menghasilkan x sama dengan 2. Selanjutnya, diuji dengan memasukkan x sama dengan 2 ke gx. Karena G2 menghasilkan bilangan genap, maka x sama dengan 2 memenuhi penyelesaian. Langkah ketiga, 2x kuadrat min 7x min 4 sebagai gx sama dengan 0, maka menghasilkan x sama dengan min setengah atau x sama dengan 4. Selanjutnya, diuji dengan memasukkan x ke fx, karena x min setengah dan x 4 tidak sama dengan 0, maka kedua x tersebut juga memenuhi penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min setengah, 2, dan 4. Bentuk yang keenam, jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka ada 3 langkah penyelesaian, yaitu yang pertama, fx sama dengan gx, yang kedua, fx sama dengan min gx dengan syarat hx genap, dan yang ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx tidak sama dengan 0. Oke, untuk contohnya, dalam kurung x kuadrat min 4x pangkat x min 1 sama dengan dalam kurung 2x kuadrat plus x min 6 pangkat x min 1. Langkah pertama, x kuadrat min 4x sebagai fx disama dengankan 2x kuadrat plus x min 6 sebagai gx, sehingga menghasilkan x sama dengan min 6 atau x sama dengan 1. Pada langkah kedua, hampir sama dengan langkah pertama, namun pada langkah kedua, gx bernilai negatif, sehingga menghasilkan x sama dengan min 1 atau x sama dengan 2. Selanjutnya, kedua x tersebut dimasukkan ke hx. Apabila bernilai genap, maka x tersebut memenuhi penyelesaian. Langkah ketiga, x min 1 sama dengan 0, sehingga menghasilkan x sama dengan 1. Selanjutnya, diuji dengan syarat fx dan gx tidak sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 6, 1, dan 2. Bentuk ketujuh, jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, maka ada 4 langkah penyelesaian, yaitu yang pertama, gx sama dengan hx, yang kedua, fx sama dengan 1, yang ketiga, fx sama dengan min 1 dengan syarat hx dan gx sama-sama genap atau sama-sama ganjil, yang keempat, fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx positif.
Contohnya, dalam kurung X plus 7 pangkat 5 min X sama dengan dalam kurung X plus 7 pangkat X kuadrat min 1. Langkah pertama, 5 min X sebagai GX sama dengan X kuadrat min 1 sebagai HX, menghasilkan X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Langkah kedua, X plus 7 sama dengan 1, menghasilkan X sama dengan min 6. Pada langkah ketiga, fx disama dengankan min 1, sehingga menghasilkan x sama dengan min 8. Selanjutnya, x tersebut diuji dengan memasukkan ke hx dan gx. Jika menghasilkan sama-sama ganjil atau sama-sama genap, maka x tersebut memenuhi penyelesaian. Langkah yang terakhir, x plus 7 sama dengan 0, menghasilkan X sama dengan min 7. Kemudian diuji dengan syarat GX dan HX harus positif. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 8, min 7, min 6, min 3, dan 2. Wah, ternyata seru ya belajar bersama materi persamaan eksponen. Teman-teman, belajarnya sampai sini dulu ya. Kalau teman-teman mau tanya tentang materi persamaan eksponen, bisa tulis di kolom komentar ya. Exponatron pergi dulu ya teman-teman. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.